Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi eh pada video kali ini saya menjelaskan video ketiga daripada mata kuliah Sistem Pengawasan dan eh Pengendalian Pemerintahan. Jadi langsung saja pada pembahasan kali ini yaitu pelaksanaan terhadap pelaksanaan APBD, keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa, yaitu terkendalanya penyelenggaraan pemerintah desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD, yaitu adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD sehingga terlambat. Disampaikan kepada DPRD, penjabat bupati DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. Jadi DPRD itu mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Ah, Poin selanjutnya itu adanya ketidakkepercayaan dari DPRD terhadap penjabat atau eksekutif dalam penyusunan APBD. Selanjutnya itu kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD. Poin selanjutnya, peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, poin yang selanjutnya itu alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan penjabat bupati. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD dengan cara yang pertama itu ada peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut itu perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, kepala SKPD, dan anggota DPRD. Poin keduanya itu ada membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif atau bupati dalam hal ini perlu melakukan kompromi-kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan uang lebih dalam proses pengalokasian anggaran. Semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya itu pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat. Tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Nah, poin kedua daripada pembahasan atau video kali ini yaitu perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD yang dilaksanakan untuk 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD yang dilaksanakan selama 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD untuk periode 1 tahun. Jadi untuk RKPD ini atau rencana kerja pemerintah daerah ini untuk periode 1 tahun saja. Jadi selanjutnya itu peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan uh,
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Ada empat prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Keempat itu, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Nah, poin ketiga daripada video kali ini yaitu keuangan dan aset daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. Dan keempat itu penggunaan. Selanjutnya itu ada penata usahaan. 6. Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan yang terakhir itu ada tuntutan ganti rugi. Nah, itulah sedikit representasi dari saya terkait tugas mata kuliah sistem penguasaan dan pengendalian pemerintahan. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan semoga gampang untuk dipahami. Jadi billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.